Okay, let's go. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan menjelaskan materi tentang asbabun nuzul. Yuk, tonton sampai akhir. Halo semuanya, pernah nggak sih kalian kepikiran kenapa ayat Al-Quran itu turun pada waktu tertentu? Apakah semua ayat Al-Quran itu turun begitu saja? Nah, ternyata ada loh ilmu yang membahas tentang hal ini, yaitu asbabun nuzul. Jadi di video kali ini kami akan membahas tentang apa sih itu asbabun nuzul, kenapa pentingnya, macam-macamnya, sampai bagaimana cara kita mengenali turunnya suatu ayat Al-Quran tersebut. Yuk, tonton sampai akhir. Oke, yang pertama kita bahas dulu pengertiannya. Secara sederhana, asbabun nuzul artinya sebab atau peristiwa yang melatar belakangi turunnya suatu ayat. Misalnya, ada seorang sahabat yang bertanya kepada Rasulullah tentang suatu masalah. Lalu, turunlah ayat yang menjawab pertanyaan tersebut. Mungkin ada yang bertanya, kenapa sih kita harus tahu tulisnya suatu ayat? Misalnya, kita lagi membaca chat tanpa tahu konteksnya, otomatis kita akan salah paham kan? Sama halnya dengan Al-Quran. Dengan mengetahui terlebih sebabnya, kita akan memahami lebih sempurna. Ada beberapa contoh nih ayat yang terkenal beserta sebab turunnya ayat tersebut. Yang pertama ada dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 219, yang dimana sebab turunnya tentang Umar bin Khattab dan Muaz bin Jabal datang ke Nabi Muhammad SAW. Lalu mereka bertanya perihal hukum khamr dan judi. Waktu itu umat Islam masih bingung boleh atau haramnya. Lalu turunlah ayat tersebut yang dimana Allah menjelaskan bahwa khamr dan judi itu ada manfaat, tetapi dosanya lebih besar dari manfaat tersebut. Ayat ini turun sebelum pengharaman judi dan khamr itu ditetapkan hukum haram total. Ada juga surat At-Taubah ayat 40. Sebab turunnya tentang peristiwa hijrah Nabi Muhammad ke Madinah. Nabi dan Abu Bakar bersembunyi di Gua Sur, dikejar kaum Quraisy. Abu Bakar khawatir, lalu Nabi menenangkannya. Lalu Allah turunkan ayat tersebut yang dimana penjelasannya, janganlah engkau bersedih, sesungguhnya Allah bersama kita. Oleh karena itu, para ulama sangat memperhatikan ilmu asbabun nuzul dan penafsir Al-Quran agar tetap dalam konteks yang sebenarnya. Dalam pembahasannya, asbabun nuzul itu terbagi menjadi 2 bentuk utama. Yang pertama, satu ayat turun karena beberapa peristiwa atau satu sebab. Dan yang kedua, beberapa ayat turun karena satu peristiwa yang sama. Artinya, hubungan antara peristiwa dan ayat ini bisa berbeda-beda. Terkadang, satu kejadian melahirkan beberapa ayat. Dan terkadang juga beberapa kejadian dijawab oleh satu ayat. Contohnya, ketika ada masalah yang menghadap ke masyarakat pada masa Rasulullah SAW, maka Allah menurunkan ayat tersebut sebagai petunjuk dan juga solusi. Nah, dari sini kita bisa mengetahui nih bahwa Al-Quran hadir bukan hanya sebagai bacaan kitab, tetapi juga sebagai pedoman dan juga petunjuk untuk umat manusia. Dalam riwayat para sahabat, ada cara-cara khusus untuk menjelaskan sebab turunnya suatu ayat. Ada yang disebut redaksi syarih, yaitu penjelasan yang secara jelas menyebutkan penyebab turunnya ayat. Ada juga redaksi muhtamilah, yaitu penjelasan yang masih mengandung kemungkinan sehingga perlu diteliti lebih lanjut oleh para ulama. Itulah, tidak semua pasti terima begitu saja. Para ulama harus memeriksa sumber riwayatnya terlebih dahulu agar benar adanya dan dapat dipercaya sepenuhnya. Jadi, bisa kita simpulkan bahwa asbabun nuzul adalah ilmu yang mempelajari sebab-sebab turunnya ayat-ayat Al-Quran. Ilmu ini sangat penting karena membantu kita untuk memahami makna ayat dengan lebih cepat, mengetahui konteks sejarahnya, dan menghindari kesalahan dalam
penafsirannya. Dengan memahami asbab nuzul ini, kita tidak hanya membaca ayat Al-Quran, tetapi juga memahami pesan yang ingin disampaikan di bait turunnya ayat tersebut. Terima kasih telah menonton video kami. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.